Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Baru-baru ini kita mendengar berita tentang kejadian bunuh diri satu keluarga di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anaknya yang masih berusia 13 dan 16 tahun. Semakin kesini dengan naiknya semua harga kebutuhan pokok, semua menjadi mahal, sementara lowongan pekerjaan semakin sedikit, tidak sebanding dengan kenaikan bahan kebutuhan pokok, apalagi ditambah dengan adanya pandemi beberapa tahun belakangan ini, banyak usaha yang bangkrut dan yang lain sebagainya, sehingga membuat banyak orang menjadi goyah. Dan salah satunya mengambil tindakan ekstrim, yaitu menghilangkan nyawa sendiri, bahkan nyawa keluarga, anggota keluarganya. Ya mungkin karena memang sudah kehilangan harapan, merasa sudah tidak ada jalan keluar, sementara dikejar-kejar oleh debt collector dan semua kesesakan yang ada, sehingga mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Masih dengan narasumber kita, Ibu Elka Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Ya Bu, kita masih bisa hidup sampai sekarang, itu anugerah ya Bu ya. Amin, puji Tuhan. Tapi kadang hidup gak selamanya enak ya. Kadang kita ada goncangan, kadang goncangannya kecil atau mungkin goncangannya besar, melanda hidup kita gitu. Bagaimana dengan kejadian yang tadi saya sebutkan di atas gitu ya, sangat disayangkan. Padahal mungkin anak-anaknya masih punya masa depan, tapi karena terhimpit dan sepertinya tidak ada solusi, dan solusi satu-satunya adalah seperti itu gitu ya. Bagaimana kita ya Bu sebagai anak-anak Tuhan gitu ya menyikapi hal tersebut gitu, maksudnya ketika kita terhimpit itu bagaimana ya Bu supaya kita tidak mengambil keputusan seperti itu tadi? Ya, itulah yang membedakan sebetulnya anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia atau anak-anak iblis ya. Perbedaannya adalah ketika kalau anak-anak Tuhan, yaitu setiap orang yang sudah dibenarkan oleh karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan mereka itu akan berbeda. Berbeda di sini pertama kali yang akan menunjukkan perbedaan itu adalah di dalam hidupnya, di mana dia itu memiliki suatu pengharapan yang tidak bisa digoncangkan, tidak bisa digoyahkan. Dan juga dia di dalam kehidupannya karena dia memiliki iman, percaya, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada tekanan, himpitan, segala macam, itu dia akan memiliki suatu damai sejahtera yang luar biasa. Ya. Nah itu yang membedakan. Karena persoalan, permasalahan tidak akan membedakan kita, baik kita yang sudah terima Tuhan Yesus maupun yang belum terima Tuhan Yesus, semua akan mengalami masalah. Karena matahari turun mensinari sinarnya kepada setiap orang ya, tidak bisa memilih. Demikian juga setiap orang yang masih hidup di dalam dunia ini akan mengalami goncangan yang sama, tekanan yang sama, persoalan yang sama. Namun yang membedakan adalah iman percaya ini yang dimiliki oleh tentunya anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih. Yaitu di mana dia memiliki iman, percaya yang diberikan oleh Tuhan. Nah di dalam iman percaya ini mengandung suatu damai sejahtera dan pengharapan tentunya ya. Sekalipun sama-sama mengalami kesulitan, sakit penyakit, tetapi ada suatu pengharapan. Yaitu pengharapan kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita sudah dibenarkan. Sekalipun kita harus mengalami kenyataan kehidupan seperti itu, tetapi itu tidak menjauhkan kita atau tidak memisahkan kita dari Tuhan, bahkan tidak membawa kita ke dalam maut. Sekalipun kita harus mati, karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan memang kita harus mengalami kematian, ya, tetapi itu tidak memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Tidak selama-lamanya kita mati dalam hidup kerajaan maut. Ya. Ini karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan beroleh hidup yang kekal. Nah itulah yang membuat suatu orang itu ada pengharapan. Ya, ketika dengan dia memiliki iman, pengharapan tersebut bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus dan oleh firman-Nya Tuhan berkata
kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalaupun ada persoalan, ada masalah, ya apapun masalah itu nebet ya, apa saja ya, dari materi atau fisik segala macam. Tetapi ada suatu janji Tuhan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Nah, ini yang membuat daripada kita itu tetap bisa berdiri teguh karena pengharapan tersebut. Ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan BK, saya tidak mengerti, tidak tahu apakah mereka memiliki iman percaya kepada Tuhan atau tidak. Ya, kalau memang dia dikategorikan sebagai katanya orang yang sudah percaya, nah itu belum sepenuhnya berarti dia tidak betul-betul percaya kepada Tuhan. Karena di dalam iman itu ada iman, harap, dan kasih. Memang ada suatu iman percaya, tetapi di situ ada mengandung apa? Pengharapan. Pengharapan bahwa kita sekalipun hidup kayak gini, ada pengharapan besok lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Walaupun ketika menghadapi besok kita masih belum baik, tapi kita ada pengharapan. Karena di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Dan terlebih bukan hanya pengharapan, tapi kasih dari Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, minggu-minggu ini kita mau masuk dalam Paskah ya. Tuhan mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus kita. Itu bukti bahwa kita ini berharga. Nah, contoh yang tadi disampaikan BK, mereka sudah hilang. Mereka mungkin sudah tidak bisa melihat dengan jernih lagi, tidak bisa melihat dengan mata yang jernih, matanya sudah gelap, dan mereka hanya dikuasai. Kalau sampai mereka melakukan tindakan mengajak sekeluarga bunuh diri, itu saya percaya itu sudah kuasa daripada iblis. Bukan hanya karena orang yang dorongan, sudah banyak persoalan seperti ini, tapi dia memberi dirinya, dia tuh masuk tenggelam terus di dalam persoalan tersebut, yang mana akhirnya iblis menguasai dia dengan bisikan, bahkan bukan hanya bisikan tapi suatu perkataan, kamu bakalan mati, kamu bakalan akan mengalami gini semuanya, sehingga membuat mereka ketakutan. Nah, itu semua ketakutan itu berasal daripada iblis. Itulah yang mendorong mereka untuk mengakhiri hidup mereka. Ya, sangat disayangkan kalau memang betul mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, bahkan sudah menerima tapi melakukan hal tersebut, berarti dia di dalam pengenalan akan Tuhan tidak mengenalnya dengan sungguh-sungguh, dan dia tidak menyerahkan kehidupannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iya, kadang kayak yang tadi Ibu bilang ya, tertutup gitu ya, kayak sepertinya tidak ada jalan keluar lagi nih, dan sepertinya hanya itu satu-satunya, dan itu memang dialami juga gitu ya. Saya alami, kita ada bisikan-bisikan gitu ya, ini kamu gagal, udah ini aja, pergi aja selamanya atau segala macam gitu, dan itu semua tuh sebenarnya ada di sini ya Bu. Ya, di pikiran kita. Ya. Dan bahkan ketakutan itu kadang cuma ada di pikiran doang. Di pikiran. Nah, gitu, memang itu? Pikiran ini adalah tempat paling gampang untuk iblis masuk. Ya. Ya. Karena kita seringkali segala sesuatu kita pikirkan di situ. Ya. Kita pikirkan, dan iblis sukanya hanya di pikiran, karena di dalam pikiran ini itu tempat yang paling enak, medan pertempuran yang paling gampang dan paling mudah dia mengalahkan kita di pikiran kita. Ya, karena di dalam hati ini ada Roh Allah. Ya, tentunya ketika kita mau gini, Roh Allah yang akan berkata jangan. Nah, tapi kalau dalam pikiran itu tidak ada. Oleh karena itu kan kalau di dalam pelajaran tabernakel ya, kita diperbarui ya dari roh, jiwa, dan tubuh. Artinya dari pikiran, perasaan, kehendak kita harus sudah kita serahkan, kita matikan semuanya, kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya. Ya. Kalaupun hari ini kita bisa berpikir, bersyukur, kita puji Tuhan karena ada Roh Allah dalam kita, dan Roh Allah itu yang menguasai pikiran kita. Nah, seringkali ada orang percaya kepada Tuhan tapi tidak menyerahkan pikirannya, BK. Hanya percaya, tapi masih di sini masih berpikir-pikir. Bahkan banyak juga yang berpikir secara teologi. Hanya pikir semua firman Tuhan ini dipikir, bukan diterima di sini. Ya, sehingga di sini ada suatu state atau tempat di mana bisa ragu. Keraguan itu di pikiran kita ya, ketika kita melihat kenyataan begini,
Tapi yang kita hadapi begini dan masalah semuanya begini, nggak mungkin, nggak bisa, bagaimana? Nah itu di pikiran kita. Iya. Ya, itu paling gampang jatuhnya itu Iya. di pikiran kita. Itulah karena itu Tuhan mau bahwa kita ini menyerahkan semuanya. Mengasihi Tuhan dengan segalanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segalanya. Akal budimu bahkan semuanya. Artinya akal budi kita ini nggak boleh kita pikir ini punyaku, punya saya, kepandaian saya atau kepintaran saya akan berpikir. Tapi ini harus kita serahkan kepada Tuhan. Hati kita, segenap hati kita, akal budi kita, dan kekuatan kita, yaitu tubuh dan segala materi, segala sesuatu yang kita punya, itu kekuatan kita, itu kita keserahkan kepada Tuhan dengan kasih ketika kita mengasihi Tuhan. Ya. Kalau kita tidak menyerahkan akal budi kita, segala akal budi kita, disitulah mudah sekali kita digoncangkan. Perang dengan iblis di pikiran. Gak akan bisa. Kita yang kalah. Kalau kita masih tetap pegang nih akal budi kita, pikiran kita nih punyaku ini semuanya, kita akan kalah. Tapi aku serahkan Tuhan, aku mengasihi Kau dengan segala akal budiku. Artinya apa? Mengasihi Tuhan dengan segala akal budi kita beyond ya, melebihi akal pikiran kita. Nggak bisa dipikir, nggak bisa nggak masuk dalam pikiran kita. Perhitungan Tuhan nggak masuk dalam perhitungan kita. Betul. Contoh yang sudah kita bicarakan, 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang plus bisa kenyang. Itu nggak masuk di akal budi kita. Nah ini mengasihi Tuhan dengan segala, jadi semuanya melebihi. Gitu. Tapi kalau kita masih pikir, nggak bisa, bagaimana, nggak mungkin, nah ini kita masih mengandalkan akal budi pikiran. Nah disitulah iblis langsung menyerang kita. Dengan pikiran kamu gagal, kamu nggak bisa, kamu ini, ya akhirnya kita jatuh di situ. Karena kadang yang kita takutin juga belum tentu terjadi. Betul, ya. Jadi itulah yang Tuhan mau kita serahkan itu semuanya. Ya. Dan ketika dia mati di kayu salib pun dia menebus kita semuanya juga. Tapi memang kita seringkali menahan di sini ya. Kita dengan akal budi kita ini kita tahan. Sedangkan iman percaya itu nggak bisa di pikiran mereka. Di dalam roh kita, di dalam hati kita. Dan pengharapan itu juga di dalam hati kita. Dan kasih dalam hati kita. Nah ketika kita mengasihi dia, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita. Nah itu akan melingkupi kita semua. Dengan damai sejahteranya, dengan pengharapan, sekalipun tidak ada yang bisa seperti Abraham tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Nah, dengan dasar itulah, tidak ada dasar itulah yang membuat Abraham tidak mati bunuh diri. Tidak, nggak mungkin deh, aku gagal sudah usia sekian, sudah 100, sudah begini, udah nggak mungkin, sudah mati aja. Dia tidak melakukan itu karena dia tetap, sekalipun tidak ada dasar, itulah dasarnya dia, yaitu pengharapan dari dalam Tuhan itu. Yang dia tetap terus percaya, dan akhirnya di usianya yang lanjut pun, janji Tuhan digenapi. Amin. Ya, kalau kata orang gitu ya, Bu, harapan itu membunuh gitu, karena kita berharap pada sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Jadi banyak orang yang beranggapan kalau ngapain gue punya harapan gitu, karena itu akan membunuh diri saya secara perlahan-lahan. Sedang dalam Alkitab tadi seperti yang Ibu bilang juga ada iman, ada harap, ada kasih gitu ya. Dan salah satunya adalah harapan. Tapi semakin kesini kan hidup semakin susah ya Bu, goncangan makin dahsyat, semua kena goncangan. Dan yang ada itu adalah harapan. Tapi kemudian harapan juga itu kayaknya hilang gitu ya Bu, dengan anggapan, dengan pikiran orang, ngapain gue berharap kalau ujung-ujungnya nggak dapet atau tidak terjadi yang ya begitulah pokoknya. Jadi ya udahlah, karena sudah semuanya hilang, udah nggak ada harapan lagi, udah nggak ada iman lagi, dan nggak ada kasih lagi, akhirnya melakukan hal-hal yang seperti tadi gitu ya Bu. Nah itu bagaimana tuh Bu? Harapan tuh kalau udah pupus tuh gimana ya Bu? Yang saya dapat dari Roh Kudus ya, iman itu bisa kandas. Kalau kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita menerima iman dari Tuhan, kalau kita tidak kasih makan terus, kalau kita tidak hidupi terus, iman itu bisa kandas. Dan pengharapan itu memang
masanya tuh jauh, masanya tuh panjang ya. Dan seperti dikatakan Alkitab berkata bahwa seperti sauh dilabuhkan ke laut ya. Nah, jangkar ketika dilabuhkan sampai masuk secara kasat mata tidak kelihatan. Jauh banget seperti itu. Artinya pengharapan itu memang tidak bisa dilihat. Dan sepertinya pupus. Tapi bukan berarti tidak ada pengharapan. Ya. Nah, seringkali ketika orang tidak bisa melihat lagi, ini benar nggak nih jangkarnya ini nyampe ke dasar nggak? Benar nggak nih pengharapan? Nah, sepertinya karena memang sudah tidak kelihatan. Oleh karena itu Rasul Paulus berkatakan, iman, harap, dan kasih. Dari ketiganya yang paling besar adalah kasih. Kasih kita ini kepada Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita itu sempurna. Ya, sekalipun tidak bisa kita lihat Tuhan secara fisik, tapi Dia mengasihi kita sempurna dan itu melingkupi kita, menaungi kita. Dan itu seperti memberikan nutrisi kepada kita, makanan kepada kita. Ya, yang bisa membuat gerak kita semuanya. Nah, kasih ini kekal mereka. Kalau seperti dikatakan orang sudah tidak ada kasih, saya tidak percaya karena kasih itu kekal. Ya. Nah, namun dasar dari utamanya berarti dia tidak menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Coba kita buka di dalam Roma 5. Ya. Roma 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pengharapan tidak pernah mengecewakan sekalipun tidak kelihatan. Kelihatannya seperti pupus, tapi ini di sini tentunya kita bicara di sini iman, percaya, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan pengharapan kepada dunia, bukan pengharapan kepada sesuatu yang fana, ya. Tapi kalau kita pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, kelihatannya tidak ada nih. Bentuknya nggak ada, seperti saut dilabuhkan ke laut. Lihat lagi kan kita, kalau dia timbul berarti dia berlabuh nih, ya kan? Dia akan tenggelam terus seperti tidak kelihatan, tapi bukan berarti tidak ada. Pengharapan kita kepada Tuhan justru dikatakan tidak akan pernah mengecewakan. Karena di dalam pengharapan itu mengandung muatan kasih Allah, yaitu yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Ketika kita beroleh iman, ya, jadi memang ada orang yang berkata, oh iman, kemudian nanti timbul pengharapan, baru nanti timbul kasih. Tidak, di dalam satu iman, harap dan kasih ini semuanya jadi satu. Ya, ketika kita beroleh iman dari Tuhan yang sebesar biji sesawi, itu di dalamnya ada pengharapan biji sesawi ini akan tumbuh. Ya, bagaimana bisa tumbuh? Karena ada kasih. Nah, semuanya jadi satu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu iman percaya kita dibenarkan, dan itu tentunya kita tetap harus mengalami ujian. Mengalami ujian itulah yang membuat kita tekun. Karena iman harus diuji. Dengan ketekunan ini, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah, seperti tadi contoh keluarga itu atau orang tuanya, mereka nggak tahan uji, mereka nggak tekun. Hadapi masalah begini mereka nggak tekun, mereka maunya nggak ada masalah. Sedangkan itu nggak akan bisa. Dan dengan setiap permasalahan sengsara itu membuat kita tuh tekun. Dan tekunan itu membuat tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan apa? Suatu pengharapan. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Karena di dalam pengharapan itulah Dia mencurahkan Roh-Nya, kasih, Roh Kudus yang penuh kasih itu kepada kita, melingkupi kita, memenuhi kita. Jadi ketika kita melabuhkan pengharapan itu ke dalam, nah bukan berarti hidup kita jebur ikut masuk ke laut. Di sini ada kasih-Nya Dia yang melingkupi kita.
Itu yang dicurahkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus dalam kita. Amin. Yang membuat kita bisa tetap menjalani hidup kita ya Bu, tanpa desperate or itu. Iya, kasih daripada Tuhan itulah yang membuat kita ini tetap pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan janjinya Tuhan sendiri bahwa dia berkata bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, tidak akan sekali-sekali membiarkan engkau. Itu Tuhan janji, bukan janjinya manusia tentunya ya. Janji Tuhan pasti Tuhan akan genapi. Dan Roh Allah yang dicurahkan kepada kita itu mengandung muatan iman, harap dan kasih ini, sehingga kita ada suatu pengharapan, berharap, percaya. Dan kalaupun pengharapan itu sudah nggak ada lagi kayaknya, tapi ada kasih Tuhan. Kasih ini Tuhan tidak mungkin. Dia yang rela mati di kayu salib, kemudian membiarkan kita mati juga masuk di dalam neraka. Tidak mungkin. Dia pasti sudah menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus kita, supaya kita tidak masuk dalam neraka. Adakah pesan gitu ya Bu, untuk yang mungkin ingin Ibu sampaikan gitu ya, buat orang-orang yang mungkin hari-hari ini mulai sepertinya lose hope, kehilangan harapan karena banyak tekanan dan banyak goncangan dalam kehidupannya gitu ya, dengan segala sesuatu yang terjadi selama ya akhir-akhir ini gitu ya Bu, mungkin berat atau apa gitu ya, dan mulai bimbang, mulai ragu, lalu imannya mulai goyah dan diserang oleh berbagai macam di pikirannya gitu, sehingga mulai kehilangan harapan. Ada nggak sih Bu? Ya, di level itu pun saya sempat pernah mengalami juga di dalam kehidupan saya. Ya. Tetapi yang membuat saya tetap terus ada saat ini, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang terus-menerus menghiburkan saya, menguatkan saya. Ya. Persoalan saudara dengan persoalan saya sama. Kita semua mengalami persoalan yang sama. Masalah-masalah yang sama. Masalah keuangan, masalah kekurangan, masalah segala sesuatu yang semuanya sama. Tetapi di dalam kita ada roh yang beda dengan roh dari dunia. Di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita. Ya. Pada saat kita lemah, disitulah Tuhan mengutus Rohnya yang kudus itu memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu ketika kita lemah, janganlah kita lari ke dunia, tapi kita lari kepada Tuhan Yesus dan kita mohon Dia untuk membukakan kepada kita apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya makan secara firman Tuhan, dan itulah kekuatan kita. Dan saya mendapatkan di dalam kehidupan saya, yang membuat kita kuat itu adalah sukacita. Sukacita kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa sukacita di dalam penderitaan? Adalah sukar sekali. Nah, selama kita masih ada mengandung di sini pemikiran kita, pola pikir kita, maka kita akan sukar untuk bersukacita. Sukar untuk mengucap syukur. Tapi dengan mengucap syukur, bersukacita, disitulah kekuatan kita. Dan ketika musuh kita tahu bahwa kita walaupun mengalami tekanan, sengsara, segala macam semuanya, tapi kita tidak menjadi loyo, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi murung, kita tidak menjadi gusar, kita tidak menjadi langsung lari, melakukan hal-hal yang bukan kehendak Tuhan, tapi kita malah lari kepada Tuhan dan kita mengucap syukur dan kita bersukacita. Disitulah kekuatan kita. Dan musuh kita gak akan berani lagi menyerang kita, masuk dalam pikiran kita. Karena dia sudah melihat orang ini tertekan, orang ini ngalami sengsara, orang ini ngalami semua, tapi kenapa bisa tertawa? Tapi kenapa bisa memuji Tuhan? Tapi kenapa bisa bersorak-sorai untuk Tuhan? Berarti Tuhan ada di pihaknya dia. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Amen. Nah, saudara, kita harus berada di pihak Tuhan. Jangan kita di pihaknya musuh, tapi segeralah kita ambil posisi kita berada di belakang Tuhan, di belakang perisai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Disitulah perlindungan kita yang sempurna, karena kasih-Nya yang sempurna telah Dia curahkan, Dia berikan kepada kita. Tidak mungkin kita dibiarkannya mati,
ya, masuk ke dalam neraka. Karena untuk itulah sebetulnya dia turun ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Puji Tuhan. untuk sharing kita pada hari ini. Ya. Saya percaya setiap kita diberkati. Jangan pernah kehilangan harapan. Jangan goyah iman. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus Amin. yang menghibur setiap kita. Kalau kita ada di pihaknya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.